anak-anak, jumpa lagi dalam materi kita yang pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu mau ingatkan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang membutuhkan materi ini. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng biar selalu ada pemberitahuan ketika Ibu mengupload video baru. Oke, kita mulai. Di sini Ibu sudah siapkan peta konsep, kalian bisa perhatikan sebentar peta konsep yang ada. Di sini ada sistem reproduksi manusia pada pria dan pada wanita. Pada pria terdiri atas testis, vas deferens, dan penis. Testis ini menghasilkan sperma, sedangkan pada wanita terdiri atas oviduk, uterus, dan vagina, di mana oviduk akan menghasilkan ovum. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja pelajari satu persatu. Untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitu juga manusia. Sistem reproduksi pada pria dan wanita itu berbeda. Oke, kita mulai dari sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pria bisa anak-anak perhatikan dalam tabel di samping, di mana ada testis yang fungsinya untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Berikutnya skrotum, yaitu kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Yang ketiga ada tubulus seminiferus, di mana fungsinya adalah sebagai saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat ada sel interstisial, sel yang terdapat di dalam testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Sel Sertoli, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Ada penis, yaitu fungsinya sebagai alat kopulasi. Vas deferensia menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ductus epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kantong sperma, yaitu tempat menampung sperma. Dan yang terakhir kelenjar prostat dan kelenjar Cooper, yaitu kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan, di mana cairan ini berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Nah, berikut gambar alat reproduksi pria. Kalian bisa perhatikan baik-baik. Kita lanjut yang berikut, sistem reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan tulang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Berikut gambar alat reproduksi pada wanita. Coba kalian perhatikan. Ada pembuluh darah, ada tuba fallopi, ada ovarium, ada uterus, ada serviks, dan vagina. Kita lanjut pada proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium ini disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba fallopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma yang lain tidak dapat menembus membran ovum. Berikut adalah gambar proses pembuahan yang terjadi di sel telur. Pertumbuhan dan perkembangan embrio.
Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut sigot. Sigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, sigot membelah terus-menerus secara mitosis membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Perubahan sigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Coba kalian perhatikan berikut gambar proses perkembangan sigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Dan setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau fetus. Kalian bisa perhatikan di gambar. Ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia mulai dari bayi sampai menjadi tua atau lansia. Oke, kita lanjut pada siklus haid. Sejak masa pubertas umur 10-15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Proses tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi saat makanan bagi telur yang dibuahi. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Oke, kita lanjut. Kalian bisa baca juga keterangannya di gambar. Oke, selanjutnya ada ejakulasi. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas sekitar umur 12-16 tahun. Sel sperma dapat bergerak, kaya DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi ini sendiri adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Berikut ada kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama gonorea, yaitu penyakit kencing nanah. Penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang berikut chlamydiasis, penyebabnya bakteri Chlamydia trachomatis. Sifilis atau penyakit raja singa, penyebabnya bakteri Troponema pallidum. Herpes genitalis, penyebabnya virus herpes simplex. Dan yang terakhir candidiasis atau keputihan, penyebabnya jamur Candida albicans. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi yaitu yang pertama menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar, misalnya dengan cara dicuci, menggunakan sabun khusus untuk organ kelamin. Yang berikutnya mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Yang terakhir, tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Oke, sampai sini paham anak-anak? Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, Ibu sudah menyiapkan 15 soal untuk kalian kerjakan. Nah, tugas ini
Kalian tuliskan di buku tugas kalian dengan rapi, disimpan baik-baik karena sewaktu-waktu ibu akan minta kalian untuk kumpulkan di sekolah. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Semoga sukses.